Shalom, fenomena mu'alaf pindah agama dari Kristen ke Islam itu meramaikan perdebatan dan berita medsos alam raya Indonesia. Nah, fenomena ini saudara kita lihat dari perjalanan bahwa pindah agama sering menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan figur publik. Secara sosiologis ini adalah proses konversi iman yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan, pernikahan, hingga pencarian jati diri. Meskipun sering dianggap sensitif, perpindahan keyakinan merupakan hak individu yang dilindungi dalam masyarakat demokratis. Nah, ada pendeta Arom yang bersyahadat oleh Zuma. Kita lihat dulu videonya Pastor Loading. Ini mengaku apologet Islam. Padahal tidak ada apologet dalam Islam. Apologet Islam ya pedang. Gimana nih? Nasihat apologet Muslim Bang Loading kepada pendeta Arom yang ingin masuk Islam. Kita Islam semua yakin, ketika kita masuk ke dalam kubur maka kita ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika Pak Pendeta Arom kembali kepada Tuhan, mati ditanya muka dan nakir, man rabbuka Pak Arom? Pasti Pak Arom putar-putar. Pada mulanya adalah firman itu. Jadi ketahuan. Oh iya. Iya Pak Arom, ingat. Hidup di dunia ini. Orang Islam aja nanti kalau di dalam kubur akan ditanya nggak bisa jawab. Man rabbuka? Langsung kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Paling itu jawabannya. Siapa orang Islam yang mengerti kalau ditanya malaikat pakai bahasa Arab waktu interogasi kubur? Nggak ada. Lebih daripada itu nggak ada nabi yang mengajarkan siksaan kubur, hanya nabi Arab. Merabuka Arom bingung, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kok bisa-bisanya kamu nyeramahin Arom kalau kamu masih di Kristen ditanya Merabuka, nggak tahu jawabannya. Lucu kamu ya, nggak apa-apa saudara. Bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Ya, kalau proses kelahiran itu kita tahu. Nenek, habis nenek baru mama, habis mama baru kakak, habis kakak baru kita, habis kita baru adik. Berarti proses kelahiran itu bertahap. Tapi kalau proses kematian itu tidak bertahap. Kubur sudah berikan contoh. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Saya Pak Rob, saya ini kalau tahu saya punya mati nanti tahun depan, berarti masih ada 6 bulan saya bermaksiat dulu, hidup enak-enak. Nanti 6 bulan baru saya bertobat. Tetapi saya tidak tahu mati saya kapan. Maka itu musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah. Bagaimana ketika Anda melihat Ustadz Yahya Waloni itu rela meninggalkan semua ketika menjelang hari kematian, beliau mendapat kematian yang dirindukan oleh seluruh orang Islam itu. Seluruh orang Islam merindu. Siapa yang mau mati di atas mimbar? Emang juga banyak orang Islam yang naik mimbar kayak Yahya Waloni. Ya, paling satu di antara 500 orang yang naik mimbar. Gimana kamu? Siapa yang merindukan mati di atas mimbar? Konyol lu ngomong. Saya juga nggak mau mati di atas mimbar. Saya mau mati ketika terbang sana supaya dekat dengan surga. Nah, colo. Bukan kematian sebagaimana kematian almarhum Ustadz Yahya Waloni. Mati dalam keadaan berwudu di tempat yang paling suci. Inna ma ya'muru masajidallahi, di masjid. Di atas mimbar yang mulia,
dalam hari Jumat menyampaikan kebesaran Allah. Untuk mendapatkan mati seperti itu berjuang. Jadi itu katanya nasihat Pastor Loding, apologet Islam kepada Arom, pendeta yang syahadat, yang masuk Islam, ceritanya gitu. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat, supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. 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 Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Sah. Takbir. Aku bersaksi Muhammad tukang kawin, dan aku bersaksi Muhammad suka merampok. Aku bersaksi Muhammad telah melakukan peperangan yang tidak henti-hentinya sampai dia ngek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian saya sudah masuk Islam. Saya sudah masuk Islam bersama Zuma, saudara, dengan pendeta Arom. Nah, senang kan Zuma? Saya sudah masuk Islam. Tapi sesungguhnya siapa itu pendeta Arom ini? Nah, ini kata Donditan. Tenang saja, akan saya turunkan ayat. Apa kata si Zuma? Donditan ini. Tenang saja, akan saya turunkan ayat. Boleh berbohong dalam 3 hal. A few moments later. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Wah, mana tuh videonya tadi? Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Allah. Dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan. Perlu verifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah MTT. Bahwa orang ini namanya bukan Arom. Oke. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Oke. Di KTP-nya dia ini tertulis agamanya Islam. Karena Bang Suma mensadatkan dan tanpa Bang Suma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Bahwa Kesalahan prosedur, kok sudah dibuat prosedur kok bisa salah? Ya mestinya datang orang, mana KTP kamu? Lihat dulu dong, main syahadat aja. Padahal Arom ini adalah Muslim yang sudah dibayar oleh Juma dan Donditan. Bayar itu supaya ngaku jadi pendeta, padahal nggak ada pendeta. Enak aja. Itulah kekacauan mereka ini.
yang mau saya bahas sekarang ini. Jadi bolehlah sampai akhir videonya. Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Tenang saja, akan saya turun. Emang settingan kok, itu settingan sekali itu. Mau ngomong apa lagi? Terlanjur malu, bikin klarifikasi. Begitulah model. Tetapi nanti saya akan bahas di ilmu pengetahuannya. Kita tonton lagi atau nanti videonya selanjutnya. Jadi faktor pendorong perpindahan agama seseorang karena berbagai alasan yang tidak selalu sama. Faktor teologis dan ideologis, pencarian kepuasan batin atau jawaban atas pertanyaan eksistensi. Eksistensi itu keberadaan Sang Hyang Widiwase yang dipermuliakan, yaitu Tuhan maksudnya. Mencari jati diri Tuhan itu loh. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan? Ya, kata orang Islam iya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karangan Muhammad yang tidak dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu penting. Kemudian faktor sosial, keluarga, pengaruh lingkungan sekitar, pasangan, atau perubahan pandangan dari agama, warisan orang tua. Sehingga ikut mempengaruhi orang berpindah. Faktor ekonomi dan politik, meskipun jarang, terkadang ada dorongan pragmatis. Perspektif sosiologis dan psikologis, proses konversi yaitu pindah agama, menurut beberapa ahli, perpindahan agama bukan terjadi seketika, melainkan melalui proses bertahap, mulai dari pengaruh konteks, lingkungan, hingga internalisasi keyakinan baru. Jadi bagaimana saya dulu tuh berpindah masuk Kristen, itu belum percaya Yesus itu Tuhan. Sudah 40 tahun kepala saya dicuci, Yesus itu, Isa Al-Masih itu Nabi, kok di Kristen bisa jadi Tuhan. Tetapi setelah internalisasi, yaitu saya berada di dalam, kemudian saya belajar Alkitab, oh benar, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian apa? Reaksi publik, kehebohan itu akan terjadi, saudara-saudara, di media sosial, mencerminkan bagaimana kedekatan isu agama dengan keseharian masyarakat Indonesia. Glorifikasi ataupun penghakiman terhadap pelaku pindah agama dapat mempengaruhi harmoni sosial. Dan inilah yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti Abu Janda, Ade Armando, nggak usah pindah agama, tetap berjuang seperti orang Kristen. Nah, lain lagi dengan tren anak muda, terdapat catatan mengenai kecenderungan sebagian anak muda untuk mempertanyakan agama warisan atau beralih ke pindah agama baru. Jadi begitu ternyata. Ini video terakhirnya. Itu dihabiskan di pondok pesantren, gitu ya. Jadi memang saya ini Kenapa mantan pendeta Arom setelah masuk Islam, alhamdulillah bahagia semua kita teman-teman. Seorang mantan pendeta masuk Islam ini suatu kasih sayang Allah SWT. Selamat datang Bapak Arom, kita bersuara, saya mualaf 2013. A few moments later. Karena Bang Suma mensyahadatkan dan tanpa Bang Suma melihat KTP-nya dia, jadi Bang Suma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersyahadat. Ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita ya, membuat konten-konten settingan. Dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam. Setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, artinya dia memang sudah
menerima sebutan orang sebagai pendeta. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton tahunya itu udah masuk Islam. Setelah masuk Islam, alhamdulillah. Ya memang kasihan saudara-saudara apa yang dilakukan oleh mereka atas mu'alafnya Arom ini. Bahkan dia sudah mendapat uang, sudah mendapat dana dari Zuma dan juga dari Donditan. Makanya hati-hati. Ada seorang pendeta, ya, dia S2-nya Ustaz, belajar Islamologi, ya, di Jakarta. Islamologi dia itu dia memang diutus atau disekolahkan S2 itu untuk menjadi misionaris, untuk mengkristenkan orang-orang Islam. Khusus Islamologi, datang ke tempat gua 3 jam. Itu yang gua tanya, dan kita buka-bukaan Bible, santai, sambil ngopi gitu kan. Setelah pulang dari situ, berapa lama? Sadar. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi bukan nama saya sadatnya. Sadatnya di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Terus malamnya sadat sama teman saya Bang Zuma. Pendeta tuh namanya Pendeta Arom. Ada seorang pendeta. Senang sekali Arom bisa menipu Muslim dengan mengatakan dirinya pendeta, padahal dia Muslim itu sendiri. Mereka sudah bangga. Saudara, ini fenomena. Ada lagi yang didatangkan oleh Donditan untuk wawancara, itu Lisa Dayak, Lisa Mu'alaf. Padahal itu Muslim, orang Melayu. Sekarang nggak nongol-nongol lagi, nggak berani lagi muncul itu si Lisa itu di TikTok. Ramai sekali waktu itu. Waduh, dia ngata-ngatain Kristen itu. Luar biasa penghinaannya itu. Nah, tinggal ini orang-orang yang ngaco ini semua untuk segera bertobat, meninggalkan kepercayaan yang tidak benar ini. Saudara-saudara, Indonesia bagi Kristus, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.